Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Yaswin, berjumpa lagi bersama kami dalam acara Ramadan Sehat. Saya Dr. Rivaldi dari Dokter Umum Rumah Sakit Yaswin Darussalam Gontor ingin mengedukasi tentang tips-tips puasa bagi penderita diabetes mellitus. Tentu pada penderita diabetes mellitus banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi pada saat berpuasa. Karena memang sangat beresiko untuk berpuasa pada penderita diabetes mellitus. Namun, juga banyak sekali tips-tips yang bisa diterapkan pada saat berpuasa. Yang pertama, itu dari nutrisinya sendiri. Dari nutrisi, kita sarankan pada penderita diabetes itu 40-50% dari total semuanya itu dikonsumsi pada saat bersahur. Sisanya 50-60% itu dikonsumsi pada saat berbuka puasa. Tentu untuk setiap porsinya itu diharapkan 50% itu berupa karbohidrat, 30-40% berupa protein, dan sisanya itu bisa dari serat. Lalu untuk minumnya sendiri, itu kami harapkan itu minimal 8 gelas dalam sehari atau 2 liter dalam sehari harus tercukupi. Karena pada penderita diabetes sangat rentan terjadi dehidrasi pada saat berpuasa. Terus yang kedua, itu adalah aktivitas fisik. Pada aktivitas fisik sendiri, itu tidak diperbolehkan untuk aktivitas fisik yang berat, dikarenakan resiko terjadi dehidrasi akan tinggi. Diharapkan pada penderita diabetes pada saat berpuasa itu melakukan aktivitas fisik yang ringan hingga ke sedang, sehingga dapat terjadi hidrasi yang baik pada saat berpuasa hingga waktu berbuka tiba. Selanjutnya, nomor 3 adalah pemantauan kadar glukosa darah secara teratur. Dalam perkeni itu diharapkan waktu puasa itu dicek selama 7 kali dalam satu hari, di mana cek pertama itu adalah sebelum bersahur, terus yang kedua pada saat pagi hari, yang ketiga pada saat siang hari, yang keempat pada saat sore hari, yang kelima pada saat sebelum berbuka, terus yang keenam setelah berbuka, dan yang terakhir itu pada saat sebelum tidur, sehingga dapat diketahui kadar glukosa darah di dalam tubuh secara teratur dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir itu adalah kapan penderita diabetes itu harus membatalkan puasanya. Ini penting bagi penderita diabetes untuk mengetahui kapan dia harus membatalkan puasanya. Yaitu yang pertama, itu adalah apabila terdapat tanda-tanda hipoglikemi. Hipoglikemi merupakan kondisi di mana pasien tersebut mengalami kurangnya glukosa di dalam darah sehingga sangat rentan terjadi perburukan. Yang pertama, tandanya adalah bergetar. Terus yang kedua, itu penurunan kesadaran. Yang ketiga, yaitu waktu-waktu kapan saja kita harus mengecek kadar glukosa di dalam darah. Menurut perkeni yang terbaru, itu disarankan untuk 7 waktu dalam kita mengecek kadar glukosa darah di dalam tubuh. Yang pertama, itu adalah sebelum sahur tiba. Terus yang kedua, itu pada saat pagi hari. Yang ketiga adalah pemantauan glukosa darah secara mandiri 7 titik atau 7 waktu dalam satu hari. Disarankan oleh perkeni itu adalah 7 titik, di mana yang pertama itu adalah sebelum bersahur, terus yang kedua pada saat pagi hari, yang ketiga pada saat siang hari, yang keempat pada saat sore hari, yang kelima pada saat sebelum berbuka puasa, yang keenam 2 jam setelah berbuka puasa, dan yang terakhir pada saat malam hari. Di mana dengan 7 titik itu diharapkan kadar glukosa darah terpantau secara mandiri dan secara berkelanjutan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di mana ada beberapa waktu harus dilakukan pembatalan puasa pada orang dengan diabetes mellitus itu jika terdapat 3 tanda sebagai berikut. Yang pertama adalah tanda adanya hipoglikemi. Hipoglikemi merupakan suatu kondisi di mana kadar glukosa darah di dalam tubuh penderita itu di bawah 70 mg per desiliter, di mana di situ harus dibatalkan puasanya karena
Jika tidak, itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, gimana saja tanda-tandanya? Yang pertama adalah tangan bergetar, yang kedua adalah berkeringat dingin, yang ketiga adalah dada berdebar, yang keempat merasa lapar, yang kelima pemberian perubahan kesadaran pada pasien tersebut, terus yang selanjutnya adalah kebingungan, dan yang terakhir adalah nyeri kepala. Jika ada tanda-tanda tersebut, pasien dengan diabetes mellitus pada saat berpuasa harus dibatalkan saat itu juga. Yang kedua adalah hiperglikemi. Hiperglikemi di mana pasien tersebut itu kadar glukosa darahnya sesuai dengan panduan Perkeni itu lebih dari 300 mg per desiliter, itu juga harus dibatalkan. Di mana tandanya adalah rasa haus yang berlebih pada pasien tersebut, merasa lapar yang berlebih, terus sering kencing, terus ada mual muntah, ada nyeri perut, ada rasa lelah atau lemah, dan juga kebingungan. Jika terdapat hal-hal tersebut, juga diharapkan harus segera dibatalkan pada pasien tersebut. Dan yang terakhir itu apabila ada tanda dehidrasi. Pada tanda dehidrasi ini berupa pipisnya yang kurang dari sebelum-sebelumnya, kurang dari normal, dan juga rasa haus yang berlebih. Jika ada hal-hal yang seperti itu diharapkan pada pasien diabetes itu untuk segera membatalkan puasanya. Karena jika tidak, itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu lanjut untuk obat-obatan yang dikonsumsi, itu harus dikonsulkan dengan dokter terkait yang memberikan obat tersebut, agar jadwal pemberian obatnya dapat secara optimal dan tidak membahayakan pada pasien tersebut. Tentu akan ada modifikasi dalam hal pemberian obatnya. Ya, sahabat Yasvin, demikian edukasi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di episode Ramadan Sehat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.